Salam, ketemu lagi dengan Cara Alpen. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, minggu sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembagian zaman praksara menurut ilmu geologi. Nah, kali ini kita fokus membahas tentang jenis manusia purba yang ada di Nusantara kita atau Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya anak-anak kami mampu mengidentifikasi jenis maupun ciri manusia purba yang ditemukan di Nusantara Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk. Jenis-jenis manusia purba ini berdasarkan lapisan tanah menurut von Koningswald. Nah, dia membagi seperti ini. Pada zaman Holocene nanti sudah ditemukan yang namanya Homo sapiens. Kemudian Pleistosen atas itu ditemukan Homo wajakensis, Homo solensis. Kemudian Pleistosen tengah atau lapisan fauna trinil itu ada jenis Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus. Nah, kemudian yang terakhir ada Pithecanthropus mojocortensis, Meganthropus dan Paleojavanicus, begitu ya. Nah, jadi ini tingkatannya sesuai dengan tingkatan lapisan tanah ya. Nah, jadi yang paling bawah ini dia, kemudian yang paling atas nanti ini semakin naik ya. Nah, kalau lapisan tanah itu bisa yang paling atas ya. Oke, nah kita lanjut, kita bahas satu persatu. Jadi secara umum jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu ada 3 jenis ya nak ya. Ini yang perlu kalian pahami dulu. Secara umum ada 3 jenis nanti. Yang pertama itu adalah Meganthropus, kemudian Pithecanthropus, kemudian Homo, jenis Homo ya. Nah, di mana di sini manusia paling tua? Manusia paling tua itu adalah Meganthropus ya. Nah, kemudian disusul oleh Pithecanthropus dan yang terakhir adalah jenis Homo ya. Nah, ini istilah-istilahnya sebenarnya dibuat oleh para peneliti ya. Nah, jadi kalau dikatakan Meganthropus, mega itu besar ya. Nah, jadi dapat diartikan ini adalah manusia raksasa atau manusia besar yang berasal dari Pulau Jawa ya, Meganthropus. Paleojavanicus ya. Nah, Paleojavanicus ada Javanya. Kemudian Pithecanthropus ini artinya manusia sudah berjalan tegak ya, manusia sudah berjalan tegak. Jadi kalau ini masih bongkok ya, atau sekali-sekali dia masih menggunakan tangannya untuk berjalan gitu. Itu perbedaan antara Meganthropus dengan Pithecanthropus. Nah, lalu manusia yang paling maju lah ya, disebutlah itu di jenis Homo, artinya bahwa ini adalah manusia yang sudah memiliki kecerdasan. Itu saja secara umum perbedaannya ya. Nah, jadi perlu kalian ingat ada di 3 jenis manusia purba yang digolongkan di Nusantara kita ya. Ada jenis Meganthropus, Pithecanthropus dan Homo. Nah, kita bahas satu persatu. Sebelumnya ini dia tempat atau lokasi penemuan daripada fosil ya, fosil manusia purba kita yang sudah membatu ya nak ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada di Mojokerto, ada di Malang, Wajak ya, Ngandong, nah Trinil. Nah, jadi ini pada umumnya berada di sekitaran tepi sungai ya, yaitu Sungai Bengawan Solo. Nah, kira-kira apa ya yang membuat mereka itu suka hidup di tepi sungai? Kan kira-kira begitu pertanyaannya ya. Karena sungai ini adalah sebagai sumber kehidupan mereka ya. Nah, oke, mampu, anak-anak kami sudah mampulah menganalisisnya. Nah, kita masuk. Yang pertama kita bahas secara detail. Meganthropus paleojavanicus itu artinya tadi adalah manusia Jawa tertua yang berbadan besar ya. Nah, siapa yang menemukan ini? Yang menemukan adalah von Koningswald. Nah, tempat penemuannya itu di Sangiran pada tahun 1941. Nah, itu sebabnya nanti Sangiran ini menjadi atau ditetapkan oleh PBB melalui Badan UNESCO menjadi situs sejarah warisan dunia ya. Itu menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia ya nak ya. Nah, kemudian
kita lihat bagaimana sih ciri-ciri Meganthropus ini kan gitu ya. Yang pertama tentu berbadan besar, kening menonjol, tulang pipi tebal, rahang besar dan kuat. Nah, makanan utamanya ini tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Artinya di sini anakku sekalian bahwa Meganthropus ini diperkirakan belum mengenal makanan berupa daging begitu ya. Nah, kemudian cara hidup mereka itu dengan cara food gathering, artinya masih berpindah-pindah dan mengumpulkan makanan begitu ya, Nak, ya. Ya, mengumpulkan makanan. Oke, kita lanjut. Pithecanthropus, kita masuk jenis Pithecanthropus, yaitu jenis manusia kera, artinya manusia yang sudah berjalan tegak gitu ya. Nah, hidup dengan cara food gathering juga ya, tetapi di sini dia sudah ikut berburu. Nah, itu bedanya dengan Meganthropus tadi ya. Kalau di sini berburu dalam artian mereka sudah memakan makanan berupa daging begitu ya. Nah, kemudian nanti Pithecanthropus digolongkan lagi menjadi dua, ada Pithecanthropus mojocortensis, ada Pithecanthropus erectus begitu ya. Nah, kita bahas. Nah, siapa penemu Pithecanthropus? Di mana tempatnya, bagaimana ciri-cirinya? Jadi penemu Pithecanthropus ini jenis Pithecanthropus Koningswald tahun 1936 ya. Nah, yang ditemukannya itu dalam bentuk tengkorak, anak-anak berusia 5 tahunan. Nah, kemudian tempatnya itu di mana? Itu ada di Mojokerto atau lembah Sungai Bengawan Solo. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Muka menonjol ke depan, kening tebal dan tulang pipi yang kuat. Nah, kita bahas dulu Pithecanthropus robustus. Nah, yang menemukan ini adalah Koningswald tahun 1939, tepatnya di Trinil, Ngawi, Jawa Timur ya, Nak ya. Nah, kemudian kita masuk jenis Pithecanthropus, bisa dilihat pada slide berikutnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia Pithecanthropus erectus ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, hidup antara 2 sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. Hidup berkelompok, hidungnya lebar dengan tulang pipi yang kuat dan menonjol ya. Dan mengumpulkan makanan dan sudah berburu. Nah, makanannya tentu daging dan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, oke. Kita lanjut. Kita masuk Homo, jenis Homo solensis. Jadi kalau dikatakan Homo solensis berarti Homo yang ditemukan di daerah Solo begitu ya. Nah, yang menemukannya ini, Nak, von Koningswald, Terhad dan kawan-kawannya ya. Nah, ini tahun 1931 sampai 34. Nah, tempat penemuannya itu di daerah Ngandong, Blora ya. Nah, ciri-cirinya bentuk tubuhnya tegak, kening tidak menonjol. Jenis ini lebih tinggi tingkatannya dari Pithecanthropus erectus ya. Nah, oke. Homo wajackensis, artinya jenis Homo yang ditemukan di daerah Wajak begitu ya. Nah, yang menemukannya ini adalah Ristochen dan Dubois ya. Nah, tempat penemuannya itu daerah Wajak, itu sebabnya diberi nama Homo wajackensis ya, Nak ya. Nah, ciri biologisnya tinggi badannya mencapai 130 sampai 210 cm, cukup tinggi ya. Berat badan 30 sampai 150 kg. Nah, volume otak bisa kalian baca saja selanjutnya ya. Nah, tetapi di sini jenis manusia ini sudah semakin ya canggih ya. Nah, makanan mereka telah dimasak, artinya mereka sudah menemukan api begitu ya. Nah, oke. Nah, yang terakhir ada ini yang terbaru, ada Homo floresiensis. Ini baru ditemukan tahun 2003 oleh tim arkeologi nasional kita. Mereka menemukan kerangka mirip manusia yang belum membatu gitu ya, belum jadi fosil artinya. Nah, di liang buah Flores. Nah, manusia kerdil dari Flores ini diperkirakan hidup sekitar 94.000 dan 13.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ciri-cirinya tinggi badan itu kurang dari 1 meter, berbadan tegap, berjalan secara bipedal ya, bipedal. Nah, kemudian volume otak sekitar 417 cc, tidak memiliki dagu. Nah, inilah sekilas jenis-jenis manusia purba yang ada di Nusantara kita ya. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kemudian di materi kita berikutnya kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Nah, kita akhiri pertemuan ini, sampai ketemu di materi saya, di video saya nantinya membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Salam dari Sarah Advent.